Jadi tinggal beberapa objek yang perlu kita hapus seperti ini. Ini adalah cara menghapus yang cepat ya. Jadi tinggal kita seleksi kemudian kita hapus. Kita clear. Hai semua, jumpa lagi di kelas gambar. Kali ini kita akan membahas tentang cara menghapus objek dengan cepat. Nah, jadi kemarin ada yang tanya, Bang, cara menghapus objek otomatis seperti apa? Sebenarnya aku kurang paham ya maksud dari menghapus otomatis itu seperti apa. Tapi di sini aku akan coba bahas gimana cara agar bisa menghapus gambar dengan cepat sesuai kebutuhan. Jadi ada beberapa cara. Jadi ini kebetulan aku punya material gambar jadi ya. Gampangnya kita bikin dokumen baru dulu dan kita ambil gambar yang akan kita olah, gambar yang akan kita hapus. Kita ambil gambar di insert file dan seperti ini kita punya satu gambar dan kita akan mulai menghapusnya. Nah, jadi kita duplikasi dulu biar nanti ini bisa dipakai sebagai arsip. Nah, aku saranin buat kalian semua ketika menghapus objek seperti ini, backgroundnya itu kita kasih dengan background yang warnanya kontras ya. Jadi yang enggak ada di bagian objek utama. Jadi misalnya di sini ada warna abu-abu sama hijau, kita pilih warna yang lain, misalnya warna biru. Nah, jadi biar kelihatan banget nanti hasilnya ketika proses menghapus. Jadi kita yang pertama itu kita tentunya memakai tools penghapus seperti ini. Jadi nanti brushnya bisa kita sesuaikan tergantung kebutuhan juga. Jadi misalnya layernya udah bener dan kita hapus, kita sesuaikan kebutuhan. Ini adalah menghapus secara basic, secara dasar dengan manual seperti ini ya. Nah, kalian bisa menghapus juga, dihapus ini juga tersedia berbagai macam brush ya. Jadi kalian bisa menghapus bentuk daun, kalian bisa menghapus bentuk apa itu namanya, teknik pen seperti ini untuk objek-objek yang tipis masuk ke bagian dalam seperti ini dan sebagainya. Ini penghapus. Kita delete, kita duplikasi lagi. Nah, itu kalau kita mau menghapus secara manual. Nah, cara kedua adalah dengan menggunakan menu seleksi seperti ini. Jadi kita seleksi objeknya dan kita hapus objek tersebut. Jadi misalnya warna hitamnya akan kita hapus, kita seleksi dulu warna hitamnya seperti ini kurang lebih ya. Nah, jadi pastikan ini yang namanya garis seleksinya dia itu terhubung ya, terhubung seperti ini. Andai kata kalian mau menambahkan seleksi, misalnya sudah seperti ini ya, kita tinggal bisa tambahkan dengan cara misalnya seperti ini. Nah, dia akan menambahkan seleksi seperti ini. Setelah seleksi selesai, kita bikin seleksi, tinggal kita clear di sini. Nah, pilih clear. Nah, jadi dia bagian yang terseleksi itu nanti akan terhapus. Jadi misalnya bagian hitam ini yang akan kita hapus ya. Jadi tinggal kita seleksi saja. Tuh, dan kita clear. Nah, atasnya masih belum, kita tambahkan lagi. Nah, jadi kalau sudah selesai seperti ini, kita mau tambahkan seleksinya lagi, tinggal kita pilih add dan kita adakan seleksi lagi. Kalau sudah oke, barulah kita, nah, pastikan terhubung ya. Kalau sudah oke, barulah kita pilih layernya dan kita hapus, clear seperti itu. Nah, jadi tinggal beberapa objek yang perlu kita hapus seperti ini. Ini adalah cara menghapus yang cepat ya. Jadi tinggal kita seleksi kemudian kita hapus. Kita clear seperti itu. Nah, jadi
gimana ketika kita menyeleksi objek dan kita akan membuang bagian luar dari objek tersebut. Jadi misalnya saya mau menyeleksi kepalanya ini. Nah, kalau kepalanya ini saya seleksi, otomatis ketika saya hapus, ketika saya clear, yang hilang adalah kepalanya. Gimana caranya agar yang hilang itu bisa di luar dari kepalanya? Jadi kita inversi ya. Kita back dulu. Nah, jadi caranya adalah yang pertama kita seleksi dulu kepalanya seperti ini. Setelah kepalanya terseleksi, jadi kita tinggal tambahkan add kayak gini. Setelah kita tambahkan add, otomatis yang bergaris-garis ini yang nantinya akan tetap, dan yang clear ini yang nantinya akan hilang. Nah, kita balik ya, karena kita mau menghapus bukan bagian tengahnya tapi bagian tepinya dengan cara invert seperti ini. Nah, jadi kalau kita invert, yang bagian terseleksi itu nanti yang akan hilang. Coba kita balik. Nah, seperti ini. Ini luarnya, ini dalamnya. Karena ini kita sudah dapat dalamnya, kita mau hapus luarnya, ya tinggal kita clear. Nah, kita akan bagian luarnya akan terhapus seperti itu. Itu cara kedua. Jadi dengan cara kita seleksi objeknya, kemudian kita adding, kemudian kita invert, dan kita clear. Jadi bagian yang terseleksi itu nanti yang akan bertahan. Nah, misalnya seperti itu. Nah, kemudian kita juga bisa menggunakan cara yang lebih mudah. Jadi kita duplikasi dulu dengan cara copy paste ya. Jadi dengan cara copy paste. Jadi saya cuma mau mengcopy bagian tangannya saja misalnya. Nah, jadi kita seleksi kemudian tinggal kita copy paste. Di sini ada copy paste. Jadi seperti ini. Kalau seleksinya kurang sempurna ya tinggal kita tambahkan atau tinggal kita kurangi menggunakan add or remove kayak gini. Ya, saya mau cuma bagian tangannya saja. Ya tinggal kita copy paste. Jadinya dia akan menjadi cuma tangannya seperti ini. Tuh. Nah, jadi kita bisa lebih cepat ya dengan cara seperti ini ya. Jadi kita bisa mempertahankan suatu objek tanpa menghapus objek secara manual seperti itu. Jadi sebenarnya ketika kita punya warna solid, kita itu bisa menggunakan otomatik ya. Jadi misalnya kita punya seperti ini. Nah, karena ini gambar resolusinya rendah, jadi kita nggak bisa otomatis. Kalau nanti gambarnya resolusinya tinggi, kita baru bisa otomatis seperti itu. Nah, kita sudah punya area seperti ini. Ini baru bisa kita otomatis karena seleksinya itu high resolution ya. Jadi kita otomatis cus kayak gitu. Barulah kita bisa clear. Nah, jadi seperti itu ya kurang lebih. Biasanya kalau aku menghapus objek, aku bisa menghapus manual dengan menggunakan penghapus. Aku bisa juga menghapus dengan cara menggunakan seleksi menggunakan freehand dengan clear. Aku juga bisa mengkombinasikan clear sama invert, jadi cuma bagian dalamnya yang dipertahankan. Jadi kurang lebih seperti ini tips menghapus objek yang bisa aku bagikan. Semoga bermanfaat buat teman-teman Procreate Mania sekalian. Oh iya, jadi konten kemarin yang aku bahas 2 kali di seminggu yang lalu, anak SMP gambar di iPad itu kan buat lomba. Jadi dia itu dua-duanya juara ya. Yang pertama juara 1, yang kedua juara 3 seperti itu. Oke, gitu aja. Senang juga sih aku sebagai gurunya, karena mereka baru pertama kali pegang iPad dan bisa menghasilkan karya dan akhirnya bisa juara. Aku ucapin makasih banget buat semua yang sudah support channel Kelas Gambar selama ini. Buat yang baru gabung,
di sini, yuk support channelnya dengan subscribe supaya channelnya bisa terus berkembang kayak gitu. Nah, thank you for watching, see you on the next video, goodbye, see you.